Calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3, Janssen Tipa Padan meyakini hasil pemungutan suara pada hari ini, Rabu, 27 November 2024, akan merepresentasikan hasil terbaik untuk Kalimantan Utara. Sejak awal tahapan, paslon Gubernur Kaltara dengan akronim YES tersebut bersama tim telah berupaya maksimal menghadirkan yang terbaik untuk Kalimantan Utara. Siklus suksesi 5 tahunan sekali tersebut juga menjadi pendidikan demokrasi bagi masyarakat Kaltara sehingga figur pemimpin penting untuk memberikan contoh yang baik kepada konstituennya. Pada dasarnya, mantan Bupati Malinau 2 periode tersebut meyakini masyarakat Kaltara telah melabuhkan pilihan. Tindakan menghalalkan segala macam cara untuk memenangkan pilkada baginya mencerminkan sosok pemimpin yang juga akan korup di masa mendatang. Ditanya terkait hasil survei kemenangan yang dirilis paslon lain, Janssen mengatakan hal tersebut merupakan hak paslon. Sama seperti paslon lain, hasil analisa tim dan survei integritas yang dilakukan mandiri, angka kemenangan Janssen Suratno sudah berada di angka 41% sehari jelang pemungutan suara dan berpotensi terus naik. Namun, hasil akhir paslon YES meyakini hasil akhir akan membuahkan hasil menggembirakan bagi dia dan tim. Janssen dan keluarganya akan mengawal proses perhitungan suara di seluruh Kaltara, terkhusus di Kabupaten Malinau hingga akhir tahapan pemungutan suara berakhir hari ini. Oke, baik. Terkait masalah pencoblosan hari ini Pak, bagaimana kesiapan Bapak? Apakah ada arti khusus dari baju warna putih yang Bapak pakai hari ini? Atau bagaimana, apakah putih ini harapan pemilu itu bersiap atau bagaimana Pak? Mungkin bisa disampaikan. Sudah. Ya. Alhamdulillah, bersyukur pagi ini saya bersama keluarga, anak dan istri melaksanakan pemungutan suara pemilihan gubernur dan bupati di Tanjung Lapang di Pasar Gertema ini. Ya, saya bersyukur proses berjalan baik dan partisipasi juga cukup menggembirakan. Ini artinya ada satu semangat dari masyarakat untuk hadir memberi suaranya, memilih pemimpin bagi mereka baik ada di kabupaten dan ada di provinsi. Nah, secara khusus saya bersama istri anak-anak merasakan pemilihan hari ini menggunakan baju putih. Itu sebuah harapan suci dan mulia. Nah, berkenaan itu tahun ini momentumnya sangat baik, di mana saya bertekad ya dalam proses perjalanan saya sudah mengikuti proses pemilihan yang ada di Indonesia, mulai sebagai bupati, ya, kemudian wakil gubernur, dan hari ini gubernur. Apa artinya bagi saya mencerna benar proses demokrasi itu dengan baik. Sehingga saya mengambil momentum pemilihan kepala daerah tahun ini ya bagi Malinau khususnya Kalimantan Utara dan Indonesia. Saya berharap pemilu kada ini betul-betul memilih pemimpin. Karena apa? Karena kita ingin membangun bangsa negara kita, membangun provinsi ini, membangun kabupaten ini. Kita harus memilih pemimpin yang tepat, yang benar, yang memang serius memimpin masyarakatnya membangun. Ini yang penting untuk kita. Nah, kita tidak memungkiri bahwa proses yang sudah berjalan beberapa waktu kebelakang ini memang dinodai berbagai macam permainan yang tidak sehat. Bahkan dalam pemilu ini, saya sudah menegaskan komitmen saya bahwa pemilu kada harus diselesaikan dengan hati nurani dan menolak money politik. Karena money politik itu merusak demokrasi. Merusak demokrasi apa? Mendapatkan pimpinan yang tidak tepat, melakukan agitasi, melakukan money politik dan seterusnya, itu merusak mental masyarakat dan bahkan menghancurkan moral masyarakat ini tidak sehat. Sementara kita membangun bangsa, membangun negara harus oleh rakyat yang bersih hatinya, yang baik hatinya, yang memang siap membangun. Tetapi kalau kita sudah proses memilih pemimpin saya, kita sudah melakukan perusakan mental moral, berarti tujuan kita menjadi pimpinan itu salah kalau menurut saya. Oleh itu dalam pemilihan ini saya tegas katakan, memilih pemimpin itu harus orang yang amanah, yang mampu mewujudkan apa cita-cita bangsa, bukan sekedar cita-cita dia, tapi cita-cita bangsa dan negara kita, kemudian diwujudkan dengan tekad dia membangun Kalimantan Utara supaya menjadi bangsa yang sesuai kehendak kita. Nah, yang tidak kalah pentingnya, rusaknya demokrasi kita, kemudian kotornya penyelenggaraan pemilu ini kan merusak masa depan anak muda kita juga.
kita harapkan anak muda ini harus ditopang oleh proses demokrasi yang baik supaya mereka punya teladan untuk kepentingan bangsa negara. Dan yang paling menjadi momok untuk kita adalah terjadi banyak hal yang bersifat penyelewengan. Kenapa? Proses demokrasi tidak berjalan baik itu menciptakan peluang-peluang untuk menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya kasarnya kalau boleh saya katakan bisa korupsi dan seterusnya. Kenapa? Karena peluang demokrasi itu sudah tidak jalan pada koridor yang benar. Nah, jadi saya harapkan kepada kita semua, sesuai komitmen saya menyatakan bahwa demokrasi harus diselamatkan supaya lahir pemimpin yang baik, masa depan yang cerah bagi generasi kita, dan pemerintahan bisa berjalan sebaik-baik. Ini yang kita harapkan. Dan insya Allah kalau ini mendapatkan amanah dari rakyat Kalimantan Utara, bagi saya akan bersama rakyat membangun Kalimantan Utara ini. Karena yang penting tujuan kita adalah bagaimana kita menata seluruh wilayah ini melalui proses masyarakat yang baik. Ini yang paling utama. Kita tidak ada gunanya membangun gedung segala macam fasilitas besar, tapi rakyatnya tidak baik, ini tidak ada gunanya. Nah, oleh sebab itu yang paling utama adalah bangun jiwa dari seluruh bangsa ini. Jiwanya apa? Pikirannya harus dibangun dengan baik, hatinya, perasaannya, keinginan, dan harapan-harapannya harus tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang paling utama menurut saya, sehingga saya berpengharapan pemilu kada tahun 2024 ini betul-betul meraih pimpinan untuk membangun Kalimantan Utara bersama seluruh rakyat Kalimantan Utara. Kalau ini dilakukan, insya Allah, dan saya punya keyakinan Kalimantan Utara akan bangkit menjadi provinsi yang kuat di Indonesia. Jadi segera itu, semoga kita doakan masyarakat Kalimantan Utara sadar dengan ini, gunakan hatimu, jangan terpengaruh oleh bujuk rayu, berbagai macam permainan kotor, ya berbentuk-bentuk ya janji dan seterusnya, kemudian pemberian tertentu yang tidak ada nilainya untuk kita. Bagi saya, kehormatan seorang pimpinan itulah bagaimana menggairahkan semangat rakyat memberi yang terbaik. Ini yang paling penting. Nah, pemberian yang tidak sepadan itu justru menghancurkan rakyat, tanda tidak menghormati rakyat. Nah, oleh sebab itu kita harapkan demokrasi Kalimantan Utara harus melahirkan teladan yang baik untuk generasi kita ke depan. Langkah setelah pencoblosan ini Pak, untuk sudah ada hitung-hitungan sendiri di survei atau seperti apa? Ya, saya sudah mengikuti proses demokrasi di Kalimantan Utara itu, seperti saya katakan. Saya pernah jadi bupati 2 kali, saya mengikuti itu. Bagaimana fenomena masyarakat ya dalam menentukan. Kita juga bisa melihat rona masyarakat itu. Ya, dalam kesempatan ini saya kira apa yang diklaim oleh mereka itu sah-sah bagi mereka. Tapi saya punya keyakinan juga mungkin angkanya juga tidak seperti itu. Ya, tapi itu silakanlah ya. Tapi kami juga punya survei kami real artinya kami mengambil data 1.200 orang di Kaltara itu betul-betul kita on spot. Jadi menanya kepada warga harapan mereka seperti apa, kemudian pilihan mereka seperti apa, ya nyata. Ya kalau saya katakan memang kami lebih baik dari mereka dalam pilihan rakyat, ya itu fakta. Tapi harapan saya ya sebagaimana survei-survei yang ada di berbagai tempat, bahkan di negara besar seperti Amerika, kenyataan survei juga tidak terbukti. Ya, yang tadinya pemilihan presiden Amerika Serikat itu kan yang terbesar ini kan survei kan bagus kan siapa? Si Harris ya, Harris Kamala kan, tapi kenyataannya mana adalah Donald Trump. Kenapa? Ya, karena last minute itu masyarakat menyadari bahwa jangan sampai kita terbelenggu, terbajak, dan terjerumus dalam pikiran-pikiran dari para calon-calon yang mengajak, menginginkan memilih dia, tetapi ya tidak ada harapan. Nah, insya Allah harapan masyarakat utara itu jelas pada figur yang mempunyai komitmen yang jelas terhadap pembangunan Kalimantan Utara. Bisa disampaikan Pak, terakhir berapa hasil survei yang Bapak? Ya, survei yang kita punya itu ya real ya. Kalau dalam data sesuai dengan inputan kami pasangan nomor 3 yang lebih tinggi, 41 sekian gitu. Kemudian yang di bawahnya lagi ya 30 sekian, kemudian di bawah lagi 11 sekian. Saya kira real saja, tetapi kita jangan tergoda, jangan terpengaruh oleh itu. Yang paling penting pilihan rakyat. Apapun pilihan rakyat itulah kenyataan. Jadi kita tidak boleh. Sampai hari saya tidak pernah memprovokasi rakyat. Ya, silakan mereka menentukan pilihan, karena pada akhirnya Tuhan sudah menentukan. Jadi ingat ini, Tuhan sudah menentukan siapa pemimpin itu. Tinggal bagaimana kita ikhlas menerima kenyataan Tuhan punya ketetapan. Sama seperti hari ini. Saya, sahabat-sahabat saya ada di sini, ya mereka memilih siapa itu lah kehendak Tuhan. Ya, saya nggak bisa paksa. Ya seperti anak-anak saya juga, ketika mereka juga punya pilihan yang lain, mau diapakan? Itu kehendak Tuhan. Jadi nggak boleh kita punya cara-cara yang tidak sehat ya. Nah, tapi kan mungkin mereka tidak pilih saya kan. Nah, jadi seperti kawan-kawan saya nggak mungkin tidak pilih saya. Nah, jadi itu yang paling kuat. Jadi pernyataan saya tidak money politik. Saya tolak money politik karena merusak
demokrasi, merusak mental rakyat, merusak moral masyarakat, dan mematikan masa depan generasi kita. Ini yang tidak sehat untuk kita, dan kita harus hentikan itu. Dan saya tidak hanya berkomat dari Kaltara, bahkan saya nyatakan secara nasional, menolak money politik yang merusak bangsa negara. Itu yang pertama, ya. Nah, kemudian yang kedua, pemerintahan kita ini harus betul-betul mensejahterakan rakyat. Nah, saya bertekad selama kampanye sudah ikuti dengan baik, titik-titik yang kami tentukan sebanyak 200 titik lebih itu kami kunjungi, kami nyampaikan, saya sampaikan apa yang akan saya lakukan di Kaltara ini. Nah, saya sudah bulat dengan itu, dan itu frame-nya dalam pikiran saya, dalam hati saya, dan kemampuan, bukan janji-janji semata. Apa yang saya ucapkan itu yang saya kerjakan. Jadi itu komitmen saya. Jadi oleh sebab itu saya harapkan kepada masyarakat Kaltara, pilih pemimpin yang tepat untuk memimpin Kaltara, yang tulus dan ikhlas mewujudkan cita-cita dan harapan. Saya kira itu.